Ya, the biggest challenges seperti kita sudah diskusikan karena memang saya mulai dari nol gitu, jadi harus to build relationship gitu kan. Jadi mulai dari nol untuk mendapatkan koneksi, even dengan produser gitu kan. Bagaimana cara kita kerjasama jarak jauh untuk to build that trust gitu kan. Halo para pengusaha, saya Coach Ben Abadi lagi di program yang sangat inspirational dan fenomenal, The Founder. Saya sangat antusias banget hari ini ya, bersama-sama dengan teman-teman yang selalu positif dan selalu berjuang bagi bisnisnya tentunya ya, agar bisnis semakin maju, semakin profitable, dan semakin booming. Saya hari ini ditemani oleh seorang entrepreneur yang sangat unik ya, sangat inspirational tentunya, seorang batik culture entrepreneur yang actually Bali born tapi sudah lama based in Singapore. Dan hari ini kita akan mengulik dan belajar mendapatkan insight-insightnya, karena kita tahu hari-hari ini kita membutuhkan fresh and new ideas agar bisnis kita go to the next level. Good morning, Pak Tony, apa kabar? Baik. Oh, mantap. Yes. Keren. Thank you for having me. Yes, very honored the founder bisa kedatangan seorang sosok Bali yang bisa go global mungkin gitu ya. In the way, saya selalu antusias Pak Tony untuk membantu para business owner terutama di Bali untuk bisa menjadi kebanggaan Indonesia begitu. Dan hari ini mungkin Pak Tony bisa berbagi gitu ya kepada entrepreneur di luar sana yang mungkin haus, mungkin ada yang stuck juga gitu ya, tentang what to do next-nya gitu. Nah, santai aja hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan ya. Mungkin Pak Tony bisa cerita sedikit dong, why batik? Atau mungkin yang lebih basic lagi, apa yang membuat Anda bisa di Singapura gitu? Oh, yang buat saya di Singapura, jalannya ceritanya panjang. Okay. Intinya saya dulu sekolah di Singapura, jadi saya dari SMP, SMA, kuliah, terus kerja di sana, dan sempat kerja corporate juga sebelum saya mulai terjun ke dunia batik. Jadi bagaimana transisinya itu waktu itu karena di research lab di mana tempat saya kerja itu ditutup dan saya mencari opportunity baru pada waktu transisi itu. Dan sebelumnya saya memang nggak bisa diam juga mungkin ya, jadinya saya belajar tentang batik juga iya, mencoba journalism, travel writing, dan mungkin saya bisa mungkin travel ke kota-kota batik di Jawa dan ya menggali cerita aja gitu, dan mungkin saya bisa tuliskan atau saya bisa jual cerita itu ke publishers atau ke majalah dan sebagainya. Nah, terus pada waktu jalan-jalan itu saya sangat terinspirasi dengan berbagai macam cerita lebih dari sisi humanis, like the people behind the artwork itself gitu. Kalau kita ngobrol tentang art world in general, traditional painting dan sebagainya, kan orang sangat tertarik dan terinspirasi oleh pelukis. Siapa sih pelukisnya, siapa senimannya gitu. Tapi kita jarang ngomongin siapa sih pembatiknya gitu. Dan gitu saya mulai mencoba untuk mengekspos batik wastra Indonesia dari sisi yang berbeda gitu. Ya, jadi dengan platform Art Gallery ini yang saya dirikan, jadi saya mencoba untuk menceritakan berbagai macam perspektif dari kain batik itu sendiri. Jadi kita bukan ngobrolin tentang sejarah aja yang mungkin orang juga nganggap itu sangat sangat boring banget. Tradisional gitu. Iya, ngomongin motif dan sebagainya gitu. Ya mungkin kita bisa padukan dengan cara-cara yang lebih unik untuk orang bisa mengenal dengan kekayaan kultural Indonesia gitu. Wow. Yeah. Nah, mungkin Pak Tony di Singapura gitu ya. Waktu dulu sekolah apa dan bagaimana bisa menentukan arah yang jelas gitu, karena di sini banyak banget mungkin young people, young entrepreneur yang
mungkin lagi bingung gitu ya, nanti ke depannya aku mau jadi apa dan menjadi apa. Nah, boleh nggak sharing sedikit, how did you decide what was your passion, mau jadi apa, and what not gitu? Yes. So pas waktu saya kuliah dulu saya belajar kimia. Oke. Kimia dispesialisasi sebagai di pharmaceutical research. Jadi emang research tentang obat-obatan. Dan sempat kerja di lab juga selama 8 tahun. Di bagian obat juga, riset obat kanker waktu itu. Wow. Dan karena life cycle lab di Singapura itu nggak long lasting. Jadi untuk memajukan diri sendiri itu kita harus gonta-ganti lab ceritanya kalau untuk tetap di Singapura. Dan pas waktu itu labnya tutup dan saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba mungkin ya. Jadi apakah saya lanjut di bidang ini atau saya mencari sesuatu yang baru lagi gitu. Memang dari kecil suka eksperimen things and that nature atau seperti apa? Atau ada background keluarga mungkin yang pernah jadi scientist? My mom jadi ibu saya dulu itu ini apoteker. Jadi mungkin ya terinspirasi juga untuk mendalami obat-obatan gitu. Dan as I go through the journey gitu, jadi saya lebih passionate dengan holistic wellness mungkin ya. Jadi not so much of Western medicine di mana itu labnya lebih ke satu penyakit satu obat gitu kan. Jadi ada 10 penyakit ya harus minum 10 obat dan itu mungkin seperti kayak alternative treatment gitu. Iya, jadi saya lebih interested di bagian nutrisi dan itu in your younger years. In my younger years, correct. And then what happened? So I wanted to become a pharmacist first, and then I realized and then I got into the program to do research kan. Jadinya mulai riset di sana dan di mana tempat itu bekerja mungkin agak tidak sesuai dengan passionnya di mana saya mau belajar. Di umur berapa waktu itu Pak Tony merasa ini kayaknya I might punya beberapa interest di hal yang lain gitu? Kalau throughout itu mungkin sejak kuliah ya. Sejak kuliah memang udah belajarnya sih kimia, cuman kan ada ekstrakurikuler juga gitu. Jadi di sana mulai belajar tentang jadi kena cultural bug ini kapan? Ya pas waktu kuliah itu kan waktu itu di Singapura kan, terus kita juga kumpul dengan orang-orang Indonesia di Singapura gitu, Indonesian pride gitu. Jadi kita pas waktu itu saya menjadi art and cultural director gitu. Jadi pas waktu saya menjabat itu saya bikin mungkin kita memperkenalkan budaya Indonesia ke anak-anak kampus gitu. Jadi mengadakan produksi teater gitu, semacam musikal dan memperkenalkan tari-tarian, makanan dan salah satunya wastra, busana, fashion Indonesia. How big of Indonesian culture di Singapura? Karena kalau di Indonesia kan kita sangat Singapore minded gitu ya. People spend a lot of money there, shopping, medical treatment and whatnot. Tapi kalau di sana itu seberapa, maksudnya dengungannya itu seberapa kuat ya? Maksudnya apakah mereka familiar dengan Indonesian culture atau mereka kayak nganggap that's not happening thing atau gimana gitu? Yeah, so that is one of I guess the motivation gitu kan. Salah satu motivasinya di mana saya mau menggaungkan budaya Indonesia karena ada salah satu penulis dia bilang Indonesia is one of the biggest invincible country in the world. Kita ini sangat besar, tapi dalam waktu yang sama kita juga banyak orang yang nggak tahu Indonesia kecuali Bali. Gitu. Dan mungkin untuk beberapa orang Bali adalah negara yang berbeda mungkin bukan di Indonesia gitu. Jadi ya itu memang salah satu motivasinya untuk memperkenalkan. To make Indonesia proud gitu ya. Ya dan
Singapura tuh sangat dekat dengan Indonesia, tapi orang Singapura sendiri mereka tidak begitu familiar dengan Indonesia. Oh, really? Iya. Jadi tapi mereka tahu Bali gitu ya? Mereka tahu Bali, yes. Dan mereka jarang tahu, oh ada batik di Jawa gitu, atau ada kain dari Sumatera. Oh, gitu. Mungkin mereka menganggap tuh it's Malaysian. Maybe, nanti kita bahas tentang itu tentunya. Nah, sekarang let's dig deeper tentang this being batik entrepreneur gitu ya. What is in your perspective tentang batik and how is it how big of a prospect ke depannya gitu? Mungkin bisa share sedikit gitu. Jadi as I shared earlier, banyak orang belum kenal dengan kebudayaan Indonesia mungkin ya. Jadi mereka belum melihat prospek dari cultural business probably. Ya, jadi itu mereka belum. You by the way establish an online platform namanya A Nerd Gallery. Yes, nah, correct. mungkin para audience juga might want to know a little bit more tentang apa nih A Nerd Gallery ini gitu. Okay, so A Nerd Gallery is a play on the word an art gallery, di mana kita mencoba untuk mempromosikan wastra Indonesia dari berbagai macam perspektif melalui aktivitas yang lebih educational dan experiential. When did you found this? Kapan mulai mengestablish? Sejak 2017. Oke. Ya, itu jadi perjalanan pas waktu setelah ke kota-kota batik dan mulai establish an art gallery karena memang mau menggaungkan cerita-cerita dari sisi batik yang lain gitu kan. Nah, jadi kita sebagai aktivitas kita ada mengadakan workshops, talks with corporate and public sectors as well. Terus kita ada pameran seni dan juga textile trips. Jadi apa misinya si A Nerd Gallery? So the mission is to to spread the word about the richness of Indonesian culture. Specifically in textile sih. Jadi di wastranya memang kita mulai dengan batik, dan kalau kita membahas batik aja itu sudah banyak banget yang bisa digali gitu. Kita belum ke ranah tenun ya. Tell us, what is the gap? What do you see in the future gitu? Sehingga you kayak mau menggarap gitu loh niche ini gitu and make it work gitu. Ya, jadi kita mau mencoba batik ini sebagai salah satu entry point di mana kita menggali, mengekspos sektor-sektor yang lainnya, dan kita seperti yang kita bisa masuk ke ranah pariwisata. So we work with entrepreneurs who are in tourism industries. Jadi itu bukan menuju produk aja, tapi juga menggali potensi di sektor-sektor yang lain. Okay. And you are Bali born, maksudnya you born here and all that. Kita tahu lihat bahwa pariwisata badly hit, and you obviously membangun sesuatu nih outside Bali gitu ya. Where do you see Bali ke depannya sih bagi entrepreneurs, opportunities-nya seperti apa gitu? Apakah di luar sana itu masih banyak peluang-peluang yang harusnya digarap? Where do you see? Jadi saya sempat diskusi dengan teman kan setelah pandemi ini sebenarnya orang-orang ngapain sih gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak ada tamu itu, tapi ya mereka mengerjakan pekerjaan yang mungkin dulunya mereka kerjakan gitu. Yang petani sebagai petani. Terus kita mendengar cerita, waktu itu ada satu desa di mana mereka mulai menenun lagi. Dan menenun dan dijual. Jadi mereka bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan menenun itu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget peluang di mana kita bisa menggali apa sih yang sebenarnya orang Bali sendiri lakukan. Dan kita memberikan suatu cerita narasi gitu. Jadi untuk
dan sekarang mulai bangkit lagi nih pariwisata, jadi mereka bisa melakukan hal-hal yang mereka memang lakukan gitu, dan dengan bantuan pariwisata di mana kita repackage dengan storytelling dan narasi, sebenarnya mereka bisa mendapatkan penghasilan dari sesuatu yang sudah mereka kerjakan bertahun-tahun gitu. Jadi nggak over reliance dengan pariwisata aja gitu. Right. Ya. Dan saya juga dengar ada misalnya di pertanian mereka mengembangkan dengan inovasi dan teknologi gitu. Bagaimana cara pembibitan supaya bisa lebih unggul dan sebagainya. Dan itu ya bisa memacu ini juga. I mean, have you always been mau jadi entrepreneur atau do you consider yourself an entrepreneur atau more like an artist? Tadi mau jadi pharmacist. Tadi kan beberapa transformasi. Yes, tell us like what's happening in your mind gitu. I guess. Who are you? Exactly. That is the question that everybody asks gitu kan. Even myself. Ya jadi memang itu suatu pembelajaran buat saya sendiri ya. Jadi di mana memang nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang mereka punya single focus gitu. Jadi karena memang saya orangnya suka belajar, suka kepo mungkin ya. Jadi saya suka ke bagian-bagian di mana mencoba mempelajari dan mencoba kalau ini diaplikasikan ke sini bisa nggak ya gitu. Jadi emang cross culture, curious. Jadi even di batik sendiri, karena saya backgroundnya di kimia, jadi saya suka mengulik pewarnaan kain misalnya dengan tumbuh-tumbuhan, natural dyes yang lagi booming saat ini misalnya. Dan itu ya sangat ini aja menarik buat saya gitu untuk menarik benang merah di antara beberapa topik-topik ini gitu. Ya. Dan mungkin dari pewarnaan alam gitu, ada beberapa pewarnaan alam yang bisa dimakan gitu. Nah, itu dari sana menggali, kalau di bagian nutrisi jamu itu pemakaiannya bagaimana dan sebagainya. Dan itu memang ya. Kalau dari sisi size bisnisnya sekarang ya, how big it is? Can you tell us like apakah ini dalam fase startup atau sudah growing atau seperti apa nih tentang apa tadi? A Nerd Gallery gitu ya. By the way, ada website-nya nggak sih mungkin para audience? nerdgallery.com. Kita di Instagram dan Facebook juga @nerdgallery. Masih sekarang mungkin di fase startup ya mungkin ya. Jadi memang baru mulai sih. Jadi dan masih belajar juga. As we talked about earlier, ini salah satu bisnis yang memang dirintis dari nol gitu kan. Orang tua saya bukan backgroundnya di sini, jadi untuk mencari koneksi, mencari jadi self-founded lah ini ya. Alright, good. Jadi belum ada investor gitu. Yes, if anyone is interested. Jadi memang journey-nya masih panjang mungkin ya, masih di fase untuk belajar ini lebih lanjut. Jadi kebanyakan saya sendiri dan saya ada satu co-founder juga, dan kebanyakan kita kolaborasi dengan pengrajin di Indonesia karena kita basisnya di Singapura. Jadi banyak kita bekerja sama dengan bisnis-bisnis di Indonesia khususnya untuk produksi batik dan apparel accessories gitu. So, startup, kita belakangan dikejutkan oleh yang namanya tsunami, PHK, besar-besaran oleh a lot of startups. Where do you see the startup going? You mengikuti fenomena ini? Well, I heard, not specifically. And how maybe a Nerd Gallery is gimana? Avoid I guess kita lebih mencoba untuk clean ya. Jadi kita emang nggak jor-joran mencari orang dan membentuk satu tim besar gitu. Tapi kita lebih ke mencoba untuk keep the team small and we work with freelancers. Of course, it has its challenges as well gitu kan to work with freelancers, but we managed to membuat suatu sistem di mana kita bisa bekerja dan
secara efektif lah, walaupun mereka bukan pegawai tetap, tapi kita ini bisa bekerja dengan efektif gitu. Nah, karena ini bagus, menarik banget ya. Maybe you're one of, if not the first guest yang considered a startup. Apa yang menjadi the biggest stumble block ini di awal? The biggest challenges-nya membangun startup ini seperti apa? Ya, the biggest challenges seperti kita sudah diskusikan, karena memang saya mulai dari nol gitu, jadi harus to build relationship gitu kan. Jadi mulai dari nol untuk mendapatkan koneksi, even dengan produser gitu kan. Bagaimana cara kita kerjasama jarak jauh untuk to build that trust gitu kan. Karena mereka, oh siapa ini Tony di Singapura mau produksi barang gitu kan. Ntar jangan-jangan dibawa lari produk saya gitu. Jadi memang jadi modelnya apa? Consignment. Jadi mereka titip produk di platform gitu, atau beli putus, atau seperti apa modelnya? Ada konsinyasi, ada yang beli putus. Jadi ya tergantung ininya sih. Tergantung arrangementnya. Tergantung arrangementnya gitu. Oke. Ya. Jadi itu ya, awalnya nggak gampang untuk convince orang gitu. Iya. Untuk ini juga kan marketing. Jadi ini udah 5 years dong, 5 years running dong. 5 years running, yes.